saya Anindri Rahmanisa dengan nomor induk mahasiswa 23040-132 dari kelas Farmasi B selaku mahasiswa Universitas Perjuangan angkatan tahun 2023. Di video ini saya akan memaparkan jawaban saya terkait dengan tugas mata kuliah Fisika Dasar dengan dosen Bapak APT Adila Awaludin MPAM Klin. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, ada pemikiran bahwa generasi Z atau generasi saat ini dipandang sebagai generasi yang kurang memiliki daya juang, mudah mengeluh dan malas berproses. Pandangan saya berupa statement yang mendukung pemikiran tersebut bahwa baik itu yang diterima atau yang disampaikan pada generasi saat ini selalu menggunakan metode yang serba mudah, instan, dan cepat. Selanjutnya, pandangan saya berupa statement yang kontra atau tidak mendukung dengan pemikiran tersebut adalah saya sangat tidak setuju. Karena generasi saat ini justru dipandang sebagai generasi yang memiliki nilai daya juang yang tinggi, terutama dalam hal teknologi. Karena mereka selalu mampu berinovasi dan menciptakan suatu hal baru. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2, mengenai penjelasan manfaat kuliah. Selain mendapatkan ijazah dan mendapatkan pekerjaan nantinya adalah dengan kuliah mampu membentuk diri seseorang dan mengembangkan diri seseorang, membentuk karakter diri seseorang dan mengembangkan diri seseorang. Lalu dengan kuliah juga memberikan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik, memberikan kesempatan mendapatkan peluang pekerjaan yang lebih tinggi, dan kuliah juga memberikan persiapan pada seseorang untuk menghadapi dunia pekerjaan dan mendapat penghasilan yang lebih baik lagi. Lalu pertanyaan yang ketiga mengenai perbedaan dalam hal cara berpikir orang yang kuliah dengan yang tidak kuliah. Menurut pandangan atau pendapat saya, kuliah itu perlu. Mengapa? Karena untuk meningkatkan kemampuan berpikir yang lebih jauh lagi. Mungkin tidak merasakan hasilnya seketika atau sekarang, tetapi dalam jangka waktu yang panjang akan ada perbedaan antara pola pikir yang luas dengan orang yang kuliah dan tidak kuliah, terutama dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau persoalan dan menciptakan sebuah solusi. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat, hubungan antara kemampuan berhitung dengan cara berpikir seseorang. Apa hubungannya? Kemampuan berhitung yang benar pasti membutuhkan cara berpikir yang baik. Seseorang dapat berhitung dengan akurat karena ia berpikir dengan menggunakan logika. Selanjutnya, pertanyaan yang kelima, ada pernyataan bahwa tindak korupsi merupakan tindakan yang tercela atau hal yang tercela di mana dilakukan oleh orang yang tidak berintegritas atau oknum yang tidak berintegritas, meski orang tersebut memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, bahkan lebih tinggi. Yang jadi pertanyaan adalah, apa yang dimaksud dengan integritas? Menurut pandangan saya, atau menurut pendapat saya, integritas itu selalu biasa berkaitan dengan sifat atau sikap yang menggambarkan diri seseorang. Selanjutnya, bagaimana contoh mahasiswa yang tidak berintegritas? Contohnya adalah yang selalu mencontek, selalu bolos kuliah dan titip absen, selalu mengcopy-paste tugas teman, dan tidak pernah tepat waktu atau selalu datang terlambat. Lalu, apakah saya bisa dikatakan sebagai mahasiswa yang berintegritas? Saya belum bisa dikatakan sebagai mahasiswa yang berintegritas karena saya pernah
tidak tepat waktu atau pernah datang terlambat. Selanjutnya, mengapa mahasiswa dilarang mencontek dan apa dampak ke depan bila mahasiswa selalu terbiasa dengan budaya mencontek? Pendapat saya, dengan terbiasanya mencontek, maka akan membuat seseorang menjadi malas atau tidak sabar dalam menyelesaikan suatu tugas atau ujian karena ia selalu mengandalkan jawaban dari orang lain. Dan dampak ke depan apabila mayoritas mahasiswa selalu terbiasa dengan mencontek adalah tidak mampu maju secara akademik, moral yang rusak, hilangnya kepercayaan diri sendiri, dan hilangnya kemampuan diri sendiri untuk menyelesaikan tugas atau ujian secara mandiri. Pertanyaan yang terakhir di nomor 5 adalah apa yang menyebabkan seseorang yang berpendidikan tinggi tetapi masih saja melakukan hal yang tercela? Pendidikan yang tinggi bukanlah suatu jaminan untuk seseorang untuk tidak melakukan perbuatan hal yang tercela, karena sifat tercela tersebut bisa saja datang dari sifat atau karakter dalam diri seseorang. Maka dari itu dibutuhkannya pendidikan yang mengedepankan pendidikan yang berkarakter baik. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir, pertanyaan nomor 6 adalah mengenai apa yang bisa saya tangkap dari pernyataan bahwa jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu akan menanggung pedihnya kebodohan. Pernyataan tersebut disebutkan oleh Imam Syafi'i. Menurut pendapat saya, yang bisa saya tangkap dari pernyataan tersebut adalah orang yang belajar atau orang yang menuntut ilmu pasti merasakan lelah dan letihnya, karena waktunya hanya digunakan untuk belajar dan tidak memiliki waktu untuk bersenang-senang. Sedangkan orang yang tidak mau belajar dan tidak mau menuntut ilmu, maka ia harus sanggup menahan pedihnya kebodohan. Sebab orang yang bodoh pasti akan mudah dibodohi dan ditipu, dipermainkan oleh orang lain karena dia tidak memiliki ilmu. Teringat pada Profesor Habib Quraish Shihab yang mengingatkan bahwa hakikatnya ilmu itu bukan yang dipelajari, namun sejatinya ilmu adalah sesuatu yang ditancapkan pada sanubari seseorang bagi siapa saja yang dikehendakinya. Sekian pemaparan jawaban yang dapat saya sampaikan mengenai tugas mata kuliah Fisika Dasar. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada salah pengucapan kata. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.